Oke, kita akan mulai kuliahnya. On-cam dulu teman-teman yang belum on-cam. Nah, jadi em, ini kita bicarakan sisa materi yang belum kemarin. Kita bicarakan di kelas. Oke, suara saya kedengaran jelas atau tidak? Jelas, Jelas, Dok. dokter. Nah, jadi kita review sedikit lagi, termasuk ke jantung atau core-nya atau kardiumnya. Jadi posisinya ada di mediastinum, seperti gambar yang em, jadi posisi jantung itu ada di sternum. Ya, kalau mau cari sternum, ruangan yang terletak di antara dua kavitas pulmonalis atau di antara kedua pulmun yang warnanya hijau. Ya, saya bicarakan kemarin. Nah, kalian lihat gambar. em, Sinilah posisi jantung. Ya, ada em, mediastinum inferior, yang ungu ini mediastinum superior ya. Inferior dibagi tiga, ya yang bagian anterior itu di depan jantung, yang di tengah yang ditepati oleh jantung itu mediastinum medius atau yang di tengah, yang di belakangnya itu adalah mediastinum posterior, kayak yang ini. Jantung di sini, ya mediastinum medius yang di tengah, ya. Kita langsung masuk ke lapisan pelindung jantung. Ya, seperti kalian perhatikan gambarannya kayak gini, ya. Ini sudah saya bicarakan, ini review singkat. Lapisan pelindung jantung atau perikardium, ya. Em, Kalian perhatikan dulu gambarannya kayak gini, ya. Kalian lihat di sini ada yang warnanya putih, ya. Itu perikardium dan di bagian di di sisi profundanya atau sebelah dalamnya itu ada yang warnanya coklat gelap, ya. Itu juga perikardium. Yang warnanya Maaf, putih, ya, sepertinya PPT-nya belum gerak, jadi masih di judul depan tadi. masih di judul depan. Sekarang Ya, gimana? masih di Masih ya? masih sama, dokter. Mana ya? Bentar. Ini udah berubah belum? Perikardium belum Sudah, kan? dok. Udah ya? Sudah terlihat. Oke. Jadi kalian perhatikan gambarannya. Em, jadi yang warnanya putih ini kursor saya nggak tahu kelihatan nggak yang kursor yang merah-merah gerak-gerak kayak gini di kalian. Terlihat, dokter. Ya oke. Jadi kita bicarakan perikardium dulu. Yang mana lihat gambar warna putih ya itu perikardium di sebelah profundanya, sebelah dalamnya, interiornya ada yang warnanya coklat tua. Itu juga perikardium. Yang putih itu adalah perikardium fibrosa ya. Fibrosa, lihat tata namanya, jaringan ikat fibrosa ya, simpelnya gitu aja. Misalnya jaringan ikat fibrosa itu sangat kuat, ya kalian tarik-tarik nggak akan robek. Yang kecil kemungkinan untuk robek itu perikardium fibrosa, fibrosum. Nanti kalau sempat lihat preparat asli, jantung asli, nanti kalian lihat ya ada bentukan yang kayak selaput untuk membedakannya dari perikardium yang lain. Ya tarik aja pakai pinset, robek nggak? Simpelnya gitu aja ya. Nah, yang warna putih. Nah, di sebelah dalam, nih lihatnya, di sebelah dalam ditempelin oleh warna yang coklat tua. Ini, ini ya perikardium juga perikardium serosum yang warna coklat. Ada fibrosum, serosum. Lihat yang serosum, ya saya telusurin gambarannya.
ya nempel di sisi sebelah dalam yang warna putih. Kemudian pada pangkal pembuluh darah besar ini ada arcus aorta, ada aorta ascendens. Begitu di sini di level ini itu akan refleks atau muter balik sama kayak pleura kemarin ya, muter balik kayak gini, nempel pada permukaan jantung. Jadi perikardium serosum itu ada dua lapis, satu nempel langsung pada permukaan jantung, satu lagi nempel pada sisi sebelah dalam atau internal dari perikardium tuberosum. Jelas ya, gambaran kayak gini. Konsekuensinya apa? Di antara kedua perikardium serosum kan ada dua lapis nih yang warnanya coklat. Karena melipat di pangkal pembuluh darah besar pasti ada ruangan sempit, ruangan potensial ya, yang namanya disebut kavitas atau kavum perikardial atau perikardium. Prinsipnya sama kayak kavum pleura kemarin ya. Isinya apa ya? Pelumas. Ketika kontraksi jantung harus ada pelumas karena akan uh, menumbur dari perikardium serosumnya ya. Oke, sampai di sini paham ya? Itu adalah perikardium. Ini udah saya jelasin semuanya. Ya, ada yang fibrosum, serosum saya jelasin pakai gambar lebih gampang. Ya, ini udah saya jelasin semua. Nah, sekarang kita lihat lebih detail. Ya, yang warna putih ini ya, yang warnanya putih ini kalian perhatikan pada inferior atau pada basis um, pada bagian bawah, katakanlah pada base, itu menempel pada struktur ini yang disebut sebagai diafragma. Jadi perikardium fibrosum ya base-nya atau dasarnya itu nempel di sini struktur yang kayak gini ya. Yang saya kasih warna merah itu adalah diafragma. Oke. Nanti kalian itu yang pertama ya. Di Gak usah pusing dengan keterangan bahasa Inggris, ingat-ingat aja posisi gambarannya ya, pasti paham kalian. Kalau ditanya ini nempelnya kemana atau berbatasan dengan apa strukturnya, gitu ya. Selanjutnya, nah, lihat di apexnya ya, di puncak dari perikardiumnya yang saya sebutin tadi di sini ya, ketika di pangkal pembuluh darah besar sini ya. Kalian lihat warna putih ya, seolah-olah habis. Sebenarnya enggak, ini berlanjut sebagai lapisan nika adventsia. Ya, kalau kalian belajar histologi kan ada nika adventsia ya, yang paling luar, kemudian tunika media yang tengah, kemudian paling dalam adalah tunika intima. Gitu ya. Warna putih ini kalian perhatikan pada pangkal pembuluh darah besar di puncaknya di sini. Itu warna putih akan berlanjut sebagai tunika adventsia atau lapisan pelindung pembuluh darah besar. Lanjut terus. Itu secara histologi. Ya, nanti kalian belajar histologinya. Ya. Selanjutnya kita lihat masih yang warnanya putih. Dengan sternum seperti ini ada hubungannya nggak? Yang warnanya putih ini dengan sternum. Yang fibrosum ini ada nggak dengan sternum? Ya, harus ada. Kalian bayangkan kalau jantung kalian di kayak gini nggak difiksasi, kalian lompat-lompat, ya goyang-goyang jantungnya kan nggak. Di bawah ngikatnya di sini di diafragma, bagiannya adalah centrum tendinosum, ya central tendon. Jadi diafragma itu bagian tengahnya itu banyak tendon-tendon. Di Sobota itu khas benar gambarannya kalau lihat dari atas. Ya. Tempel di situ. Kemudian di atas berlanjut sebagai tunika adventsia. Di anterior yang warnanya putih itu berlanjut sebagai atau difiksasi oleh siapa? Difiksasi atau diikatkan pada sternum yang ada di anterior oleh satu ligamentum, ligamentum sternopericardial. Lihat tata namanya, nggak usah diapalin. Jadi kalau ditanya ligamentum apa yang menghubungkan antara jantung dengan sternum, jawabannya ya sternopericardial. Ya, itu ya. Kita lanjut. Em, jadi itu adalah struktur yang memfiksasi dari perikardium fibrosum. Jadi yang warna putih itu nempel kemana aja sih? Simpelnya gitu aja. Di bawah nempel ke siapa, di atas nempel ke siapa, di anterior nempel ke siapa. Paham ya? Oke, saya lanjutin.
Nah, sekarang kita lihat perikardium serosum yang ada di sisi sebelah dalam dari perikardium fibrosum tadi. Ya, jadi saya sudah sebutin tadi perikardium serosum itu kebalikan dari fibrosum. Kalau fibrosum itu sangat kuat, kalian tarik pakai pincet kecil kemungkinan untuk robek. Sedangkan serosum itu kebalikannya, ya, lebih gampang untuk robek. Yang serosum ini mirip pleura, dia ngelipet-lipet. Ya, di mana tempat lipetannya di pangkal pembuluh darah besar tadi saya sebutin salah satunya. Ya, ya. Ini keterangannya. Nih, ya di superior di bagian atas ini akan ngelipet, di sini akan muter balik. Saya udah kasih lihat tadi mana gambar yang satu. Nih ya, di sini akan muter balik. Ya. Warna coklat tua ini muter di sini kemudian nempel pada permukaan jantung, yaitu serosa, pericardium serosum. Ini pangkal pembuluh darah besar ya ada di mana aja ya lihat aja ada apa aja di sini ada vena cava superior, ada aorta, kemudian ada truncus pulmonalis. Jadi situ dia muter balik. Terus di mana lagi dia muter balik ya di sini. Lihat aja apa pembuluh darah yang keluar masuk jantung simpelnya gitu aja deh. Yang keluar ada aorta, yang masuk ada vena cava superior atau inferior, kemudian yang keluar lagi ada arteri atau truncus pulmonalis, yang masuk ada vena, yang masuk apa lagi ada vena pulmonalis ya gitu-gitu aja ya. Pada level tersebut pericardium serosum akan refleks atau muter balik. Balik kemudian nempel pada permukaan jantung. Ya, saya yang bayangin ya. Kalau bingung lihat gambar lagi yang kayak gini. Oh, kayak gini maksud tadi muter balik kayak gini. Ya, kayak gitu. Ya. Kemudian ada beberapa struktur yang minimal kalian pernah dengar deh. Ya, pericardium serosum itu tempat pada beberapa tempat yang mengalami refleks itu membentuk bentukan yang khas katakanlah. Ya, ada yang disebut sebagai sinus pericardiale oblik, obliqua. Ada yang disebut sebagai sinus pericardiale transversus. Ya. Satunya bentuknya oblik, satunya bentuknya transversal. Simpelnya gitu aja ya. Lihat mana, lihat gambarannya kayak gini dulu deh. Ya, yang ini oblik, ya, walaupun nggak oblik-oblik benar, yang ini adalah transversus. Ya, karena karena ini disebut sebagai sinus, berarti sinus itu setiap pelebaran bisa kita sebut sebagai sinus. Misalnya saya kasih contoh ya. Kalau topiknya adalah pembuluh darah, vena, misalnya. Kalau kalian mendengar ada yang namanya sinus coronarius, itu prinsipnya adalah pelebaran pada pembuluh darah vena. Nah, kita sebut struktur ini ada sinus perikardial. Ini tempat refleks, ya, tempat muter balik dari perikardium serosum yang membentuk bentukan yang penting artinya skala klinis. Nanti ketika praktikum aja deh saya tampilin videonya ya. Ada dua. Di sini satu adalah transversus, ya, yang memisahkan antara kedua yang di sini di atas yang gede-gede dengan yang di bawah yang kecil-kecil, ya. Dan ini adalah obliqua, ya. Nih, bentukannya kayak gini, ya. Ya. Ini penting bagi operator sebenarnya. Nanti dokter-dokter bedah toraks, bedah jantung, biasanya kalau mau melakukan operasi, ya, membuka katakanlah bypass jantung, bypass jantung, jadi jantung itu dihubungkan dengan mesin. Saya mencari struktur ini yang mana sih? Terus, ya, sekarang, sementara kalian keep dulu, pernah dengar istilah sinus pericardia obliqua yang transversus, intinya itu adalah tempat refleks melipat dari pericardium serosum. Ya, posisinya ingat-ingat ada di sebelah belakang di antara kedua struktur ini. Ingat-ingat ya, yang ini transversus, yang sini oblik. Di antara keempat struktur, yang di atasnya itu adalah transversus. Sekarang, untuk pericardium itu sendiri, um, butuh makan nggak? Ya butuh. Ya, setiap struktur yang tersusun atas sel itu pasti butuh nutrisi, ya, disuplai oleh arteri dan
Darahnya dibalikin lewat vena atau pembuluh darah balik juga memiliki nervus atau sarafan. Prinsipnya semua sel tubuh kalian, kecuali ada beberapa tempat ya yang nggak ada vaskularnya. Ada yang tahu nggak? Tempat yang nggak ada pembuluh darahnya. Satu orang kali ya. Kamu, kamu yang nggak ada pembuluh darahnya gitu. Yes. Logika aja deh. Karena nggak dengar. Biasanya sih clear, jernih, ya strukturnya secara histologis, secara anatomis, transparan. Nodus limfa dok. Gimana tuh? Hah? Nodus limfa. Gimana? Oke, oke. Salah satunya terus yang lain, yang clear, yang ya, struktur jernih. Apa lagi? Kuku, Dok. Yang oke, yang lain Adiposa, dokter. bisa ada di kornea ya, kornea mata kalian. Kan jernih itu. Sinar bisa masuk, tidak terhalang oleh struktur apa. Sekilas info itu. Ada beberapa struktur, ada kornea, kata temannya ada kuku, kemudian ada di limpa lihat. Ya, kita lanjutin lagi. Nah, selanjutnya, oke, perikardium ada yang mensuplainya, makanannya, ya, nah ada arteri juga ya. Nih, keterangannya adalah cabang dari arteri thoracica interna. Ya, nih ya, cabang dari thoracica interna dan teman-temannya. Ini banyak nih ya. Jadi, kalaupun kalian nggak hafal, lihat kata namanya. Selalu saya tekankan, lihat namanya dulu ya, perikardia, pericardium phrenikus, ya, perikardia ya perikardium, phrenikus itu adalah diafragma. Ya benar ini. Atau musculophrenikus, ya, ada phrenikusnya. Oh ya, perikardium itu nempel juga pada diafragma atau phrenikus. Sobat, ini ada hubungannya, oke. Phrenic lagi, oke. Dan selanjutnya, selanjutnya. Jadi itu cara belajarnya, ya. Jangan dihafal buta dalam artian tidak mengerti posisi. Kalau sekalian lihat dulu kata namanya kayak gini ya. Clue-cluenya seperti perikardia, phrenikus, atau toraks biasanya nggak jauh-jauh dari gitu ya. Dan vena ya mirip-mirip ya. Arteri selalu jalan bareng biasanya. Vena. Ujung-ujungnya balikin kemana? Vena gitu ya. Ya. Yang ngetop nih azigos. Jadi vena dari perikardium itu dibalikin lagi ujungnya ke azigos, thoracica interna dan venica superior. Nervusnya ya. Jadi perikardium itu bisa terstimulasi nggak bisa aja ya. Kalau mengalami peradangan ya, inflamasi, perikarditis, misalnya kalian pernah dengar itis-itis yang kayak gitu, nyeri bisa nyeri yang berasal dari perikardium. Kenapa ya? Karena ada saraf juga nervus bagus yang nomor satu ya. Yang lain ada, nanti tinggal baca. Yang kayak gini baca aja ya, baca aja. Tentu kalau baca pasti kalian ada nyangkut satu atau dua item. Misalnya tinggal baca ulang, baca ulang. Yang dihafalin ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya itu sendiri. Ya, saya selalu menggunakan hmm, apa ya, grafik 3D yang kayak gini untuk bentuknya jantung, untuk memudahkan kalian memahami ya, orientasi jantung dalam kondisi fisiologis, dalam kondisi normalnya kayak gini bentukannya. Ini ya kita lihat sama-sama, bentuknya kayak gini, seperti piramid, tapi puncaknya itu jatuh fallen over kayak gini. Ini puncaknya sini, ya mengarah ke sini ke um, inferior ya, ke bawah kiri ya. Nah, kita lihat yang kayak gini, ini apexnya. Itu apex itu selalu berlawanan dengan basisnya atau dasarnya. Jadi kalau ditanya basis jantung, bukan yang ini yang warnanya coklat yang saya tunjuk pakai kursor ini, bukan, tapi yang warna kuning. Ini adalah basis dari jantung. Ya, basis jantung, apexnya. Kemudian sisanya itu tinggal sesuaikan dengan
Organ apa yang berbatasan dengan struktur tersebut? Saya kasih contoh ya. Jantung itu kalau bentukannya kayak gini, tentu ada permukaan-permukaan ya. Kalau saya sebut permukaan anterior, berarti yang di depan yang kayak gini. Ya, nama lainnya adalah permukaan depan ini ada apa? Di depan berbatasan dengan tulang apa nih? Ayo, coba saya tanya. Batasan asfa. Ya, ini ya. Fasis anterior saya tunjuk pakai kursor. Di sini berbatasan dengan tulang apa yang ada di sini? Halo dok, Ada tulang apa nih yang di depan warna kuning ini? sternum dok. Nah, benar. Jadi ini nama lainnya adalah permukaan sternocostalis atau facies sternocostalis nih ya. Itu aja kan gampang. Tinggal lihat di kanan kirinya, oh pasti berbatasan dengan paru-paru pulmo ya facies pulmonalis dextra et sinistra ya gitu aja. Yang di bagian bawah inferior berbatasan dengan diafragma, facies diafragmatika. Gampang kan? Sono adalah basis. Jadi gitu aja, apek basis, ada facies pulmonalis dextra et sinistra, ada facies anterior dan facies diafragmatika. Ya, gampang kan? Nah, sekarang kita lihat setelah kalian kenal orientasi normalnya seperti itu tadi dan beberapa permukaannya, sekarang kita kenalan deh satu persatu. Ya, yang pertama untuk basis dan apexnya kita kenalan. Saya sudah sebutin tadi basis itu yang ada di sini nih, ada di belakang ya. Lihat sini ya. Basis. Em, kalau kalian perhatiin yang kayak gini, ya, kayak gini itu em, bentar ya. Ya, kita pending dulu. Kalian asistensi sebentar ya sama dokter Tri untuk praktikum besok ya. Nanti setelahnya baru kita lanjut lagi. Oke dok.